Selamat datang di channel YouTube gua. Ini video pertama dari gua, dimana gua mau share tentang cerita gua selama 7 hari sebelumnya. Gua men-challenge diri gua sendiri untuk berjalan sejauh 10 km setiap harinya selama 7 hari. Di video kali ini gua akan menjelasin apa sih yang terjadi dengan badan gua selama 7 hari gua ngejalanin yang namanya walking challenge itu. Untuk langkah perharinya itu lebih dari 10.000 langkah jika lu jalan sejauh 10 km. Kurang lebih gue itu kemarin achieve di 10.000 langkah itu di sekitar kilometer 8. Tapi kembali tergantung langkah, jarak langkah kalian masing-masing. Kemungkinan itu langkah gue ya, mungkin dengan tinggi 170 dan berat badan sekitar 90 itu udah cukup cepat untuk gue waktu ini. Hari pertama masih santai. Hari pertama santai, gue jalan santai, pakai sepatu biasa, pakai kaos kaki. Gue selalu pakai sepatu dan kaos kaki. Santai, jalannya santai, belum ada pegal sampai di kilometer 8 baru terasa. Pegalnya itu baru terasa dan sakit, di telapak kaki itu sakit. Begitu gue pulang, gue lihat, ya ternyata melepuh, tapi tidak ada cairan-cairan seperti luka-luka melepuh itu belum ada. Terus di hari kedua gue jalan lagi, tapi kali ini gue ganti sepatu karena gue pikir sepatu gue yang salah, sepatu gue yang bermasalah, makanya kaki gue merah-merah seperti itu. Hari kedua hasilnya lebih amazing lagi, kaki gue tambah melepuh lagi yang sebelah kanan, ya seperti ini ya, melepuh, sakit, diinjak sakit, sehingga di hari ketiga gue putusin gue ganti sepatu lagi yang soal bawahnya agak lebih tebal. Tapi ternyata bukannya tambah enak, ya dari guanya bukannya tambah enak, malah begitu pulang kaki kiri gua jadi begini, jari kaki gua begini melepuh, kaki kanan gua seperti ini ada lukanya. Dan di hari keempat gua mau jalan itu udah mulai, wah nggak bisa nih, udah dapat nih kesulitan udah dapat. Akhirnya gua putuskan gua tidak berjalan dulu di hari keempat. Jadi hari keempatnya gua lanjut, di besoknya lagi gua istirahat dulu 1 hari, gua lanjut jalan. Di hari ke 1, 2, 3 gue jalan sekitar 2 jam lebih. Itu gue jalannya pagi. Nah ini hasilnya di Strava gue. Ya ini hari pertama kurang dari 10 kilo. Tapi di hari kedua gue tebus sedikit ya kekurangan di hari pertama. Dan ini di hari ketiga gue coba ngepasnya 10 kilo tapi lebih sedikit. It's okay lah. Oke lanjut. Masuk di hari keempat gue jalan kaki. Karena sebelumnya istirahat, so far nggak ada masalah. Dan kali ini gue nggak pakai sepatu. Kali ini gue pakai sendal, tapi gue pakai kaos kaki. Ternyata sampai rumah sakit juga sama. Di situ gue berpikir jangan-jangan salah bukan sepatu, tapi kaos kakinya. Kaos kakinya memang bahannya agak kaku, agak kasar, tebal dan agak kasar. Jadi gue putuskan di hari keempat gue pakai sendal tapi masih pakai kaos kaki, dan kebetulan kaos kakinya yang bahannya agak kasar tadi, sehingga hasilnya kurang maksimal, kaki tetap sakit, tetap merah-merah dan kurang nyaman karena kalau kita jalan tuh di antara sendal sama telapak kaki itu terkadang terselip batu-batu kecil, jadi nggak nyaman deh untuk kalau pakai sendal. Nah di hari kelima gue ganti pakai sepatu dan pakai kaos kakinya, gue ganti juga yang jadi lebih enak ya, lebih lembut. Makanya hasilnya jadi lebih cepat nih, dari 10 km gue jadi cuman jalan di waktu 1 jam 55 menit. Beda ceritanya dengan di hari ke-6 nih. Di hari ke-6 10 kilo tetap, tapi waktunya lebih lama. Kenapa? Karena kaki sudah mulai pegel-pegel lagi. Kaki sudah mulai sakit, telapak kakinya sih nggak ada masalah ya, telapak kaki nggak ada melepuh, nggak ada luka, tapi otot-otot tubuh yang lain tuh udah mulai sakit. Tangan juga udah mulai pegel, perut juga sudah mulai pegel. Dan di hari ke-7 ini kenapa rutenya jadi aneh, karena gue bingung milih rute nih. Dan kepengennya cari rute yang di dalam-dalam komplek karena kebetulan itu lagi mendung banget. Nah waktunya jadi agak lebih lama. Kenapa? Karena jalannya lebih kecil. Dan kesulitannya kalau berjalannya di kota itu ada di trotoar ya. Jadi trotoar itu putus, naik lagi, putus lagi, naik lagi, terus naik angkat tangga. Jadi secara nggak langsung kita ngelatih otot perut juga, dan ya memang bener perut yang sakit gitu. Otot perut yang sakit, selain otot kaki itu otot perut yang sakit.
rata, ya it's okay, itu namanya ngelatih otot gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah itu tadi, trotoar. Trotoar itu untuk orang yang tidak terbiasa naik turun tangga itu lumayan menyiksa. Dan satu hal lagi, jalannya. Jadi kalau kita jalan dari trotoar, ada gedung, ada lapangan parkir dan sebagainya, itu jalannya pasti akan nanjak atau turun seperti itu. Kalau kita terbiasa cuma dari satu rute, kaki kita hanya akan sebesar sebelah kalau menurut gua, kalau lu ngejalanin itu selama beberapa bulan gitu. Kenapa? Karena jalanannya itu memang tidak rata, bener-bener posisinya miring, nih fotonya. Jadi lu harus ubah rute lu harus ubah rute lu. Yang tadinya lu misalnya lewat selatan, lu sekarang jadi lewat utara, tadinya lewat barat, lu harus lewat timur, supaya balance antara kanan dengan kiri, ngerasain yang namanya tanjakannya dan turunannya itu. Nah di hari ketujuh gue jalan di Patra, di mana itu benar-benar aspal full aspal. Dan wah, baru dari hari ketujuh, oh ini enak loh. Jadi buat teman-teman yang memang mau coba jalan kaki, itu coba deh yang memang kontur jalannya itu rata. Jalan gue kemarin tuh tadi naik turun, memang melatih sih, untuk otot-otot tuh dilatih. Cuman kalau untuk yang tidak biasa, gue saranin lo coba deh jalan yang kontur permukaan jalannya itu rata. Jadi lo nggak menyakiti otot-otot lo juga. Kalau lo masih belum biasa, lo akan kaget. So resultnya apa sih? Dari 7 hari gue melakukan perjalanan sejauh 10 kilo, jalannya santai, nggak diburu-buru. Apa hasilnya? Oke, sebelumnya timbangan gue adalah segini. Dan pagi di hari ini, hari ke-8 adalah segini. Oke, berarti ada penurunan berat badan. Dan itu perlu dicatat dengan kondisi gue masih makan makanan porsi gue yang memang banyak banget, yang setiap kali gue makan, satu kali gue makan itu pakai nasi, itu bisa menghabiskan nasi 6 centong nasi, itu gue bisa sekali makan. Kalau gue 3 kali makan sehari, ya bisa dihitung sendiri. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Stay tune, jangan lupa subscribe untuk membantu gue mengembangkan channel ini. Dan gue akan banyak kasih tips lagi, gue akan banyak kasih proof bahwasan challenge yang ringan itu dapat membantu lo lebih sehat, dapat membantu lo menurunkan berat badan. Oke, see you.